Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Selamat malam. kepada teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga puasa kita hari ini dan sebelum-sebelumnya bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk puasa yang selanjutnya semoga diberi kelancaran menjalannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Yovinanda Hanifah, selaku moderator dalam webinar kali ini. Kita akan membahas tentang pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika. Karena bukan hanya di era pandemi saat ini saja, matematika itu terkadang sulit untuk dipahami oleh siswa dan siswi di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita simak pemaparan dari pembicara kita, yaitu Saudara Safira Febriana, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkatnya. Safira Febriana merupakan salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Kepada teman-teman yang hadir pada webinar malam hari ini, sembari menyimak materi dari narasumber, dapat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Langsung saja untuk Kak Safira, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara webinar malam ini. Langsung saja di sini saya akan memaparkan sedikit tentang matematika. Sebelumnya gimana sih kalian atau adik-adiknya kalian tuh belajar matematika? Mungkin mendengar kata matematika saja sudah, apa sih kayak gitu, udah males duluan, sudah bosen lah pelajaran matematika kayak gitu. Nah, kali ini saya akan membawa suasana belajar matematika menjadi lebih mudah. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya, di sini gimana sih belajar matematika yang lebih asik? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Febriana, mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2018, semester 6 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membawa matematika menjadi belajar matematika menggunakan alat peraga. Sebelumnya, alat peraga itu apa sih? Menurut Esti Ningsih 1994, alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Model benda nyata yang digunakan untuk mengurangi keabstrakan materi matematika dinamakan alat peraga pembelajaran matematika. Jadi alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda yang dirancang, dibuat, disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Jadi tujuan belajar matematika menggunakan alat peraga ini yaitu untuk menyampaikan atau menjelaskan konsep matematika dengan penggunaan benda konkret atau benda nyata yang akan membantu siswa itu dalam merepresentasikan sebuah konsep dengan benar. Jadi saya di sini membuat salah satu alat peraga yaitu untuk materi pola bilangan kelas 8. Kalian perlu tahu dulu, pola bilangan itu adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu
Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, persegi panjang, dan masih banyak lainnya. Alat peraga yang saya buat, saya namakan dengan rumah pojangga. Jadi artinya itu rumah pola persegi panjang dan segitiga. Tujuan rumah pola persegi panjang dan segitiga tentunya untuk mengetahui bagaimana sih pola persegi panjang itu, pola segitiga. Yang kedua yaitu untuk menentukan barisan bilangan pada pola persegi panjang dan segitiga. Dan yang ketiga yaitu untuk merumuskan pola bilangan persegi panjang dan segitiga. Inti dari alat peraga ini membuktikan pola bilangan persegi panjang dan pola segitiga. Alat peraga ini itu tersusun akan kerangka persegi panjang dan segitiga dan juga lingkaran. Kerangka tersebut dialasi dengan papan supaya ketika lingkaran diletakkan tidak jatuh. Bagian yang berada di samping kanan dan kiri berguna untuk menulis pola yang telah dibentuk saat menempel lingkaran pada persegi panjang ataupun segitiga. Alat ini fungsinya itu untuk pemahaman konsep pola persegi panjang dan segitiga. Nah, jadi ini ada desain dan ukuran alat peraga yang saya buat. Ini tersusun atas lingkaran. Dan ini adalah papan untuk menulis pola persegi panjang, sebelah kanan papan untuk menulis pola segitiga. Jadi ketika meletakkan lingkaran ke paling atas ini, nanti digambar pada papan pola segitiga. Nah, cara untuk menggunakan alat peraga tersebut, yaitu kan disediakan papan pola bilangan berbentuk persegi panjang dan segitiga, serta lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini itu terbuat dari styrofoam. Letakkan lingkaran pada kerangka persegi panjang terkecil. Nih, ini kan ada kerangka. Maaf. Ketika meletakkan lingkaran ke kerangka pertama, lalu menuliskan atau menggambarkan ke papan pola persegi panjang yang ada di sebelah kiri. Seperti halnya pada papan segitiga, itu sama ketika meletakkan lingkaran pada kerangka segitiga yang pertama, lalu menggambarkan pola segitiga pada papan yang telah disediakan di sebelah kanan. Nah, selanjutnya setelah meletakkan terhadap segitiga, gambar pola tersebut ke papan segitiga yang sebelah kanan. Lalu lakukan kegiatan tersebut sampai segitiga itu penuh dengan lingkaran dan juga kerangka persegi panjang itu penuh dalam lingkaran. Selanjutnya, setelah semua kerangka itu tersusun, maksudnya itu penuh lingkaran, itu lakukan analisis supaya bisa membuktikan rumus pola bilangan. Bisa dengan awalan bahwa jumlah lingkaran yang terdapat pada kerangka persegi panjang merupakan 2 kalinya jumlah lingkaran pada kerangka segitiga, disertai dengan rumus bangun persegi panjang dan segitiga yang selanjutnya bisa memperoleh rumus pola persegi panjang dan segitiga. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jumlah lingkaran yang ada di persegi panjang itu ada 20. Nah, sedangkan yang ada di segitiga itu adalah 10. Jadi di sini siswa itu lebih paham bahwa pola persegi panjang itu
merupakan 2 kalinya pola segitiga. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan alat peraga matematika yang saya buat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu adalah pemaparan dari Kak Safira ya, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau Di sini ingin sinyalnya ada yang ingin. jelek. Oh iya. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa lewat chat WhatsApp atau di kolom komentar juga bisa, atau raise hand juga bisa. Silahkan teman-teman. Ya, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk ya. Untuk Kak Safira ada pertanyaan dari Nur. Apakah alat peraga ini bisa digunakan untuk semua pola bilangan? Silahkan Kak, jawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Nur. Jadi pertanyaannya yaitu apakah alat peraga itu bisa digunakan untuk semua pola bilangan ya Kak? Iya. Untuk alat peraga ini khusus untuk pemahaman konsep dari pola bilangan persegi panjang dan juga segitiga. Jadi alat peraga ini hanya bisa digunakan untuk mengetahui konsep pola persegi panjang dan juga pola bilangan segitiga. Seperti itu. Oh, jadi alat peraga ini dikhususkan untuk konsep persegi panjang dan segitiga saja. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa penggunaan alat peraga ini sangat memudahkan kita ya dalam pembelajaran matematika karena matematika itu adalah materi yang dari abstrak harus dijadikan menjadi konsep yang nyata, konkret gitu supaya itu menjadi semakin mudah. Dan salah satunya yang oleh Kak Kira itu adalah rumah pojangga atau rumah pola panjang dan segitiga. Diharapkan dengan alat yang dibuat oleh Kak Kira bisa berguna bagi adik-adik yang masih sekolah dalam mempelajarinya pada pola bilangan persegi panjang dan segitiga. Sekian webinar pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin nyalakan kamera bisa untuk diabadikan fotonya. Kisah apa, Ge? Nyalakan kamera. Ayo teman-teman. Hitung sampai 3 ya. Iya, apa ini malah? Satu, dua, tiga. Senyum.
Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh meninggalkan Google Meet ini.